kali ini saya akan memaparkan hasil review terkait film Run Clark. Run Clark adalah seorang guru yang sangat menginspirasi peserta didiknya. Run Clark atau biasa disebut dengan Mr. Clark semula menjadi seorang guru selama 4 tahun di Snowden Elementary School di Aurora, North California pada tahun 1994. Setelah itu, Mr. Clark memutuskan untuk pindah ke New York. Sesampainya Mr. Clark di New York, ia segera mencari sekolah SD untuk mengajar di sana. Dalam usahanya di New York sempat ditolak, namun akhirnya dia menemukan sekolah yaitu Herman Elementary School. Diterima di sekolah Herman, tepat ketika ada seorang guru yang keluar dari sekolah tersebut. Setelah diterima di SD Herman, Mr. Clark diajak oleh kepala sekolah untuk berkeliling sekolah dan ditunjukkan kelas yang akan Mr. Clark ajar. Sebelum ia mengajar, Mr. Clark terlebih dahulu ia mengunjungi rumah dan orang tua beserta didik masing-masing. Saat dikunjungi, ternyata Mr. Clark menemukan berbagai kondisi dan latar belakang yang berbeda-beda. Pada keesokan harinya, Mr. Clark masuk ke kelas untuk pertama kalinya. Dia melihat kondisi peserta didik yang sangat heterogen. Mereka begitu acuh dan sama sekali tidak menghargai keberadaan guru di dalam kelas tersebut. Selanjutnya, Mr. Clark menerapkan beberapa aturan dalam kelas seperti menjadikan kelas tersebut sebagai keluarga. Mr. Clark sangat menekankan keberadaan mereka sebagai sebuah keluarga yang saling membantu, menyayangi, serta menghargai satu sama lain. Tetapi, banyak sekali kebiasaan peserta didik yang sangat tidak baik, mulai dari kebiasaan mereka yang tidak menghargai kawan maupun gurunya, berkelahi, ataupun kenakalan-kenakalan yang lainnya. Mr. Clark selalu menggunakan metode-metode pengajaran yang berbeda dari guru lainnya. Dia menggunakan metode yang disukai dan dapat membantu peserta didiknya merasa nyaman dan senang selama proses pembelajaran berlangsung. Mr. Clark mencoba mendalami satu persatu para peserta didik yang memiliki masalah, kemudian dia berusaha menanganinya. Suatu ketika, di saat Mr. Clark mulai mampu membuat peserta didiknya mulai mencintainya, dia rela meluangkan banyak waktu untuk memberikan pengajaran tambahan bagi peserta didiknya secara privat. Bahkan, sampai-sampai Mr. Clark tidak menghiraukan kondisi kesehatannya. Selama beberapa minggu menjelang ujian nasional, Mr. Clark jatuh sakit sehingga harus dirawat di rumah sakit. Meskipun Mr. Clark dalam kondisi sakit dan terbaring lemah di rumah sakit, Mr. Clark tetap mengajar dengan menggunakan rekaman video. Rekaman video tersebut yang nantinya akan ditampilkan oleh kepala sekolah menggunakan proyektor yang akan ditonton oleh peserta didik yang diajar oleh Mr. Clark sendiri. Singkat cerita, setelah Mr. Clark sembuh dari sakitnya, Mr. Clark kembali mengajar di dalam kelas, serta Mr. Clark memberikan informasi kepada peserta didik bahwa minggu depan akan dilaksanakan ujian nasional oleh sekolah tersebut. Karena akan diadakannya ujian nasional tersebut, Mr. Clark selalu memberikan tes kepada peserta didik berupa soal-soal ataupun pertanyaan-pertanyaan terkait soal-soal yang akan diujikan dalam ujian nasional nantinya. Dengan usaha Mr. Clark untuk mengubah kelas yang awalnya terkenal sebagai kelas yang sangat susah diatur, sebagai kelas yang tidak pantas untuk mengikuti ujian nasional, Mr. Clark membuktikan kepada kepala sekolah dan guru-guru lainnya bahwa kelas tersebut telah mendapatkan nilai tertinggi dari kelas-kelas yang lainnya, bahkan nilai tertinggi daripada kelas unggul. Pembelajaran yang digunakan oleh Mr. Clark ialah penguasaan karakteristik siswa seperti fisik, moral, budaya, emosional, dan intelektual siswa tersebut, dan menggunakan teknologi sebagai media belajar. Teori yang digunakan oleh Mr. Clark selanjutnya yaitu teori kognitif, di mana teori belajar kognitif yaitu teori yang menggambarkan bahwa belajar terdiri dari beberapa proses seperti analisis, mengelola informasi, prediksi, dan problem solving. Teori ini lebih mengutamakan proses belajar daripada belajarnya, di mana dalam film Mr. Clark sendiri, Mr. Clark sangat mementingkan proses belajar murid-muridnya. Ia seringkali mengajak muridnya yang memiliki nilai B untuk mendapatkan pelajaran tambahan. Ia juga selalu memberikan motivasi dan apresiasi saat muridnya mencapai sesuatu yang baru.
Teori yang selanjutnya yaitu Mr. Clark menggunakan teori humanistik, di mana Mr. Clark sangat memperlihatkan empatinya. Ia melakukan pendekatan secara individual dengan mengunjungi rumah para peserta didiknya. Mr. Clark mencoba untuk menyesuaikan dengan kondisi murid-muridnya yang kerap kali ikut bermain bersama para muridnya. Ia juga sangat sabar dalam menghadapi murid-muridnya yang memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda-beda. Selain itu, Mr. Clark juga tidak memaksakan muridnya untuk unggul di semua mata pelajaran, tetapi Mr. Clark mencoba mengembangkan kemampuan mereka sesuai pada bidang yang mereka sukai, sehingga pada ujian akhir mereka mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Selanjutnya yaitu Mr. Clark menggunakan teori behavioristik. Teori ini mengatakan bahwa perilaku manusia itu dibentuk oleh stimulus dan respon. Maka dalam film tersebut, pada pertemuan pertama Mr. Clark membuat rules, yaitu we are family, we respect to each other, we will form a line to enter and exit class. Jika ada yang melanggar rules tersebut, namanya akan ditulis pada sebuah papan. Hal ini membuat para murid terpacu untuk tidak melanggar rules tersebut. Pesan yang dapat diambil dari film The Ron Clark Story adalah menjadi seorang guru harus mengetahui potensi serta kepribadian setiap murid-muridnya tanpa membedakan dari keluarga mana dia berasal. Menjadi seorang guru bukan hanya semata berdiri di depan kelas lalu memberikan materi dan menganggap peserta didiknya sebagai keluarganya sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.